Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Adinata dengan NIM A1.321.037, Pendidikan Fisika Reguler B, mata kuliah Filsafat Pendidikan, atau mempresentasikan pendidikan moral agama dan Pancasila. Pengertian etika, moral, dan pendidikan. Pengertian etika, ilmu tentang etika itu adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak serta kewajiban moral. Kumpulan asas atau nilai yang berkenan dengan akhlak. Asas perilaku menjadi pedoman. Etika adalah suatu ilmu yang mengaji tentang persoalan baik dan buruk berdasarkan akal pikiran manusia. Pengertian etika lazimnya disebut etika moral adalah gambaran rasional mengenai hakikat dan dasaran perbuatan dan keputusan yang benar, serta prinsip-prinsip yang menentukan klaim bahwa perbuatan dan keputusan tersebut secara normal diperintah atau dilarang. Etika juga merupakan kebiasaan moral dan sifat perwatakan yang berisi nilai-nilai yang terbentuk dalam tingkah laku dan adat istiadat. Etika merupakan istilah yang berasal dari bahasa Yunani, ethos, yang berarti adat istiadat sebagai cabang dari filsafat. Maka etika berangkat dari kesimpulan logis dan rasio guna untuk menetapkan ukuran yang sama dan disepakati mengenai sesuatu perbuatan, apakah perbuatan itu baik atau buruk, benar atau salah, dan pantas atau tidak pantas untuk dikerjakan. Selanjutnya yang kedua, pengertian moral. Kata moral berasal dari kata Latin mos yang berarti kebiasaan. Kata mos jika akan disajikan kata keterangan atau kata sifat lalu mendapat perubahan dan belakangnya sehingga membiasakan menjadi moris kepada kebiasaan moral dan lain-lain. Dan moral adalah nama sifat dari kebiasaan moral dan moral adalah kata nama sifat dari kebiasaan itu yang semulanya berbunyi moralis. Moral adalah suatu hal yang berkenan dengan baik dan buruk dengan ukuran tradisi dan budaya yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang. Moral merupakan wacana normatif dan imperatif dalam kerangka yang baik dan yang buruk, yaitu keseluruhan dari kewajiban-kewajiban kita. Jadi, kata moral mengacu pada baik buruknya manusia terkait dengan tindakannya, sikapnya, dan cara mengungkapkannya. Yang ketiga, pengertian pendidikan. Pendidikan adalah suatu usaha disengaja yang diperuntukkan dalam upaya untuk mengantarkan peserta didik menuju pada tingkat kematangan dan kedewasaan, baik moral maupun intelektual. Pendidikan menurut Al-Ghazali yaitu proses memanusiakan manusia sejak masa kejadiannya sampai akhir hayatnya melalui berbagai ilmu pengetahuan yang disampaikan dalam bentuk pengajaran secara bertahap, di mana proses pengajaran itu menjadi tanggung jawab orang tua dan masyarakat menuju pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi manusia sempurna. Pendidikan dan etika moralis. Pendidikan menjadi sarana utama untuk pengembangan SDM, sumber daya manusia, yang sejalan dengan tujuan utama dalam penggunaan nasional yang menekankan kuat pada pengembangan sumber daya manusia. Pendidikan dianggap berhasil jika memiliki produk yang unggul. Di sini produk yang unggul mencakup pada kognitif, afektif, dan psikomotor. Etika dan moral merupakan produk dari kemampuan efektif yang akan sangat mempengaruhi pada perilaku seseorang. Etika dan moral merupakan barometer baik buruk perilaku seseorang dan
yang menentukan pribadi seseorang dalam pergaulan. Jika seseorang berkata, membantu rumah tangga itu amat jujur, maka jujur merupakan kualitas moral, artinya keahlian manusia sebagai manusia. Bisa saja pembantu rumah tangga itu bodoh. Jujur merupakan penilaian moral, sedangkan bodoh merupakan penilaian kemampuan atau keterampilan berpikir. 2. Pendidikan dan agama. Pendidikan itu ajaran mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran, dan agama itu kepercayaan kepada Tuhan dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajibannya. Agama menciptakan norma-norma hidup yang komprehensif yang melandasi tujuan pendidikan. Norma itu bersifat stabil karena berpangkal pada norma yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang secara berangsur disadari manusia dalam lingkup waktu, dan agamalah yang menyiapkan dan melahirkan tujuan pendidikan yang sangat bermakna. Sebab tujuan tersebut diwahyukan kepada Rasul yang berpangkal pada tujuan diciptakan manusia. Pendidikan sangat erat kaitannya dengan agama. Bahkan agama merupakan landasan terpenting bagi penduduk pendidikan. Ilmu pendidikan berlandasan agama mengandung makna bahwa agama itu menjadi sumber inspirasi untuk penyusun ilmu teori pendidikan Islam. Untuk menyusun ilmu atau konsep-konsep pendidikan dan melaksanakan pendidikan. Teori pendidikan Islam berangkat dari Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasul itu bisa dijadikan landasan dalam keseluruhan sistem pendidikan. Yang ketiga, pendidikan dalam perspektif pendidikan Pancasila. Pendidikan berfungsi untuk membangun kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. Pendidikan itu harus sejalan dengan tujuan pendidikan nasional, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia atau ideologi dan menjadi pedoman hidup, jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila terkandung di dalamnya yaitu pemikiran-pemikiran yang bersifat kritis, mendasar, rasional, sistematis, dan komprehensif, sehingga sistem pemikiran ini merupakan suatu nilai. Sekian, terima kasih. Saya Dimas Ajunata, pamit mengundurkan diri dari presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.